Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Sunda di session yang kedua atau di pertemuan yang kedua. Pengajaran kedua, endahna hirup sauyunan atau dalam bahasa Indonesia adalah indahnya hidup dalam kebersamaan. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pembelajaran yang kedua ini ada dua pengajaran inti atau ada dua pelajaran inti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah imbuhan di ken dan maknanya. Rarangken di ken dan maknanya. Kemudian yang kedua adalah awalan di dan maknanya. Cuma itu aja yang kita pelajari. Insya Allah tidak akan terlalu banyak. Baik, kita langsung ke yang pertama. Mikaweruh rarangken diken. Nah, mengetahui rarangken diken, imbuhan di dan ken. Oke, mengetahui dan mempelajari imbuhan diken dan pengaruh atau maknanya. Sebagai contoh, baik, sebagai contoh kata atau kecap manfaat jika dimasukkan imbuhan diken atau raraken diken, maka akan menjadi dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat contoh dalam bentuk kalimat. Kecap manfaat dan kecap dimanfaatkan jika dibuat dalam satu kalimat, maka kurang lebih kira-kira seperti ini. Contoh untuk kecap manfaat. Manfaat daun jeruk kanggo bumbu. Manfaat ya, manfaat daun jeruk kanggo bumbu artinya manfaat daun jeruk bisa digunakan sebagai bumbu. Kemudian contoh kecap dimanfaatkan adalah daun jeruk bisa dimanfaatkan kanggo bumbu. Ya, daun jeruk bisa dimanfaatkan kanggo bumbu artinya daun jeruk bisa dimanfaatkan sebagai bumbu. Nah, contoh yang berikutnya dari kecap hurung. Oke, jika dimasukkan imbuhan diken maka akan menjadi dihurungkan. Oke, artinya dinyalakan. Kemudian selanjutnya adalah kecap tumpak. Jadi ditumpakan, artinya dinaikkan. Contohnya, ada anak kecil ditumpahkan karena mobil. Ayah budak ditumpahkan karena kuda. Budak ditumpahkan karena mobil. Selanjutnya, ucap. Jadi diucapkan. Atau dalam bahasa Indonesia, diucapkan. Baik, teman-teman. Itu saja mungkin untuk sesi yang pertama. Teman-teman, kita lanjutkan dari sesi yang pertama tadi. Tentang mikaweruh rarangken di atau awalan di dalam bahasa Indonesia. Kita langsung ke contoh saja, ya. Mengetahui dan mempelajari imbuhan di dan pengaruh atau maknanya di dalam kalimat. Oke. Rarangken hareup di fungsina pikeun ngarobah kecap benda jadi kecap pagawean. Awalan di berfungsi awalan di berfungsi merubah kata benda menjadi kata kerja. Untuk lebih jelasnya kita simak dalam contoh berikut ini. Contohnya adalah kecap baju. Jika dimasukkan awalan di, maka jadi di baju. Kita lihat, kecap di merupakan kecap baju merupakan kata benda. Sementara di baju jadi kata kerja, artinya sedang menggunakan baju. Gitu. Kita agar lebih jelas kita aplikasikan dalam kalimat. Untuk kecap baju, kita buat contohnya kurang lebih seperti ini. Andi keur make baju. Nah, Andi sedang memakai baju. Kemudian yang di baju, contohnya Andi keur di baju. Artinya sama, hanya yang ini kalimatnya aktif, yang ini kalimatnya pasif, ya. Kemudian contoh yang lainnya calana.
Jadi di calana artinya seseorang sedang memakai celana. Selanjutnya jilbab menjadi di jilbab artinya seseorang yang sedang memakai atau menggunakan jilbab. Topi jadi di topi artinya seseorang yang sedang memakai topi. Baik, itu saja ya untuk pembahasannya. Nah, sekarang tugas untuk teman-teman semua. Oke. Tugasnya adalah pek larapkeun rarangken dikeun kawas contoh. Ya. Larapkeun rarangken dikeun kawas contoh. Teman-teman tugasnya adalah kerjakan seperti contoh nanti akan kita tampilkan contohnya menggunakan imbuhan dikeun pada kata dalam kurung artinya mengaplikasikan awalan dikeun terhadap kata yang ada di dalam kurung. Baik, ini adalah halamannya ya. Ada di halaman 7 dan halaman 8. Oke, kita singkat saja. Contohnya. Oke, ini dia contohnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kecap dalam kurung ucap kumurid menjadi kecap diucapkan kumurid. Oke, nah ini yang menjadi tugas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada di sini juga. Yang berikutnya, oke, hanya ada 10 nomor saja. Ya, hanya ada 10 nomor saja. Silahkan nanti tugasnya dikumpulkan via Google Classroom. Oke, ini contohnya. Tinggal diubah saja kata yang di dalam kurung ditambahkan imbuhan di ken. Jika ajak jadi diajaken. Jika anter jadi dianterken. Itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Hatur nuhun untuk kalian semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.